Shalom. Bertemu kembali dengan Juhono, sahabat keuangan Anda. Saya akan menjawab pertanyaan dari program Rise KBC yang kemarin. Section yang kedua yaitu mengenai hutang bisnis. Ada banyak pertanyaan tentang hutang bisnis, cukup banyak. Ada kurang lebih 10 pertanyaan yang saya coba selesaikan di section ini ya. Pertanyaan pertama mengenai relaksasi dan penurunan suku bunga. Ada 5 pertanyaan. Saya akan menjawab satu persatu. Pertanyaan pertama, Pak, teman saya di bank bilang kalau restrukturisasi akan mempengaruhi BI checking kita. Kedepannya akan lebih sulit jika mau mengajukan kredit lagi. Apa betul begitu, Pak? Jawabannya tidak betul, ya. Karena apa? Karena sewaktu kita disetujui ada restrukturisasi lewat program yang kali ini secara resmi OJK menetapkan sebagai program relaksasi atau membantu nasabah, dan Anda memenuhi syarat dan akhirnya dapat persetujuan, Anda harus tanda tangan persetujuan dengan bank. Ada sesuatu yang memang harus dijaga komitmennya, yaitu kita harus mengangsur atau membayar tepat waktu, disiplin sesuai dengan perjanjian tersebut. Selama kita melakukan disiplin membayar sesuai dengan kesepakatan, maka kolektibilitas kita akan tetap lancar. Perhatikan, kita nggak akan turun walaupun dicatat ada restrukturisasi. Dan prinsipnya OJK mengizinkan, misalnya Bapak Ibu butuh pinjaman pindah ke bank lain, selama pinjaman tersebut lancar, itu mereka boleh memberikan pinjaman kepada kita. Tapi kalau kurang lancar, diragukan, macet, yaitu bank yang baru tidak bisa membiayai. Mudah-mudahan ini menjawab, mewakili cukup banyak pertanyaan. Nomor 2, apa yang harus dilakukan kalau bank tidak memberi keringanan bunga karena masih fixed rate bunganya? Nah, memang kriteria relaksasi ini ada syarat-syaratnya, Bapak Ibu ya. Salah satu syarat adalah selama ini kita angsurannya lancar sampai dengan Februari. Karena sebelum Maret diharap kita tuh belum ada krisis ya, belum terpapar COVID. Nah, setelah corona ini mewabah di Maret, diakui pemerintah, itu kalau ada tunggakan, nah itu yang disebut wajar karena selama masa COVID berlangsung. Jadi salah satu yang harus kita pertimbangkan adalah satu, kita selama ini lancar. Kedua, kita masih dalam fixed rate. Fixed rate itu biasanya kalau KPR bunganya masih murah, misalnya 6%. Ya tentunya udah nggak bisa turun lagi ya, kecuali masih lewat masa fixed rate, udah floating misalnya. Jadi kalau misalnya relaksasi yang nomor 1, kita punya 3 relaksasi, masih ingat ya. Relaksasi pertama bentuknya adalah ini dari OJK resmi ya, turun bunga untuk suku bunga. Relaksasi kedua ada bunga tunda pokok. Yang ketiga ya, pokok plus bunga ini digulung, cuti ya, libur ya. Ini dikumpulkan menjadi plafon baru yang disebut plafon dering. Plafon baru nanti dibayar belakangan ya, dicicil, diangsur yang akan datang di masa yang datang. Nah, ada 3 jenis relaksasi kalau kita kelompokkan. Jadi selama fixed rate, turun bunga memang nggak bisa. Tapi kalau kita keberatan, nah kita bisa masuk ke yang jurus nomor 2, yaitu bayar bunga saja, tunda pokoknya. Nanti pokoknya ditunda, ini diangsur belakangan juga. Diangsur yang akan datang. Kalaupun masih tidak bisa juga bayar bunga, nah baru kita masuk ke jurus ketiga, yaitu pokok dan bunga tetap digulung, dibikin plafon baru, dan untuk diangsur di masa yang akan datang. Jadi dari 3 golongan tadi yang masih fixed rate, Anda nggak bisa ikut di nomor 1, tapi bisa masuk di nomor 2 dan 3 ya. Pertanyaan ketiga, penurunan bunga apakah ada syarat yang dipenuhi seperti adanya syarat kesulitan keuangan? Iya. Jadi syarat relaksasi ini pertama ya harus lancar sampai dengan Februari. Terus kemudian Maret Anda membuktikan betul-betul terdampak karena COVID ini, ada masalah. Misalnya toko harus tutup, Anda tidak termasuk 9 tempat bisnis yang diizinkan beroperasi misalnya ya, atau Anda terkena PHK, atau Anda mengalami hal-hal yang membuat omset Anda turun. Nah, itu bisa dibuktikan sehingga bisa mengikuti program relaksasi ini. Jadi tidak semua ya. Pertanyaan yang keempat, saya punya hutang rekening koran 6,8 M. Pengajuan relaksasi di satu bank hanya diberikan keringanan bunga dari 10,25 menjadi 9,5%. Apakah bisa lebih ringan lagi? Nah, ini kabar baik. Di bulan Mei ini
kita menunggu peraturan Menteri Keuangan, juklaknya untuk diturunkan. Pemerintah memberikan subsidi bunga, tapi ada syarat lagi. Jadi relaksasi tadi kan yang diberikan oleh pemerintah sampai dengan UKM punya pinjaman di bawah 10 miliar. Nah, itu relaksasi nomor 1, 2, 3. Nah, penurunan suku bunga di sini itu yang dari bank. Mungkin tadi yang case Bapak yang bertanya dari 10,25 menjadi 9,5 itu bank menurunkan marginnya. Istilahnya bank berbagi dengan kita ya. Jadi menurunkan 0,75%, ya dianggap pendapatan bank berkurang. Sekarang pemerintah memberikan subsidi. Ya, subsidinya ini sekarang selain dari bank ya, ada dari pemerintah, katakan dari OJK atau Bank Indonesia ya. Ini akan diberikan misalnya untuk pinjaman sampai dengan 500 juta rupiah, kita bisa mendapatkan pinjaman 3 bulan pertama itu turunnya subsidinya 6% per annum. Kemudian 3 bulan yang akan datang 3% per annum. Untuk pinjaman 500 juta sampai 10 miliar, syaratnya masih tetap UKM ya. Kita dapatkan subsidi 3 bulan pertama itu sebesar 3% dan 3 bulan berikutnya sebesar 2% per annum. Ini di luar yang subsidi yang diberikan oleh bank tersebut sendirinya ya. Nah, ini masih menunggu jika sudah turun juklaknya, bank akan mengajukan kepada pemerintah untuk reimburse bunga yang lebih ringan tadi. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang memenuhi kriteria bisa mendapatkan pertolongan dari poin yang jurus yang pertama ya. Pertanyaan kelima, apakah bisa mengajukan relaksasi atas kredit bisnis dan pribadi di bank yang sama? Jawabannya bisa. Ya, asalkan syaratnya dipenuhi. Masih ingat syaratnya tadi ya? Harus lancar sampai dengan Februari, Anda termasuk UKM, dan Anda bisa membuktikan Anda terdampak dengan COVID ini. Ya, oke. Nah, mengenai relaksasi. Relaksasi ada beberapa pertanyaan lagi. Nomor 1, saya mendapat relaksasi bank berupa penundaan pembayaran bunga selama 12 bulan. Berarti Bapak Ibu mendapatkan jurus penundaan bunga ya, bayar bunga selama 12 bulan. Itu adalah bunganya ditunda, pokok atau bunga ya, mungkin saya anggap ini pokok nih, salah pertanyaan ya. Kalau pokok yang ditunda berarti jurus nomor 2 ya. Kalau bunga ikut ditunda berarti jurus nomor 3. Dan dibayarkan sesudahnya, yaitu di bulan angsur bulan ke-13 sampai 35. Jadi 24 bulan diangsur yang ditunda tadi. Apakah hal itu aman? Apa lebih baik relaksasi berupa penurunan suku bunga saja? Nah, tentunya kalau sudah masuk ke yang poin 2 dan ketiga, Bapak Ibu harus melewati ya poin 1 dulu. Karena urutannya demikian. Jika nomor 1 itu sudah menolong, bank nggak akan masuk ke nomor 2 dan 3. Tapi kalau nomor 1 belum menolong, dia akan keluarkan jurus kedua. Kalau belum menolong, keluarkan jurus yang ketiga. Karena relaksasi bank untuk pinjaman modal kerja, jadi yang tidak diangsur ya. Selama ini yang dibayar memang hanya bunga saja, jadi nggak ada cicilan pokok. Karena KMK, kredit modal kerja, itu misalnya rekening koran ya. Nah, itu hanya membayar dari bunganya saja. Nah, sekarang uang yang dipakai itu dari omset. Terakhir omset saya hampir 0, berarti mungkin tutup atau habis sama sekali omsetnya. Disinilah peranan kotak P3K Bapak Ibu ya. Jadi kalau perusahaan punya kotak P3K yang cukup, saya ulangi sedikit, P3K adalah biaya tetap yang tetap harus dikeluarkan oleh perusahaan selama perusahaan bermasalah ya, selama krisis mungkin 3 sampai 6 bulan. Sehingga kalau P3K saya punya dana yang cukup, dana tadi bisa berupa tunai yang kita tempatkan di deposito atau di rekening tabungan bank atau giro ya, atau di pasar uang. Nah, itu yang dipakai untuk membiayai gaji biaya tetap ya, sewa, listrik misalnya. Kalau ada bunga bank, bunga modal kerja, nah itu juga tetap harus dimasukkan di perhitungan kotak P3K. Jadi kalau masih cukup, sebenarnya dengan ditolong dengan jurus nomor 1, apalagi nomor 2, nomor 3, tidak mengganggu ya. Jadi kita walaupun omsetnya tidak ada, karena omset ini hanya mempengaruhi kebutuhan modal kerja ya, tidak mengaruhi sebenarnya pembayaran yang urgent tadi, yaitu pembayaran gaji dan seterusnya yang tetap. Itu harus disediakan di P3K. Kalau Bapak Ibu yang masih punya plafon, misalnya dari rekening koran, nah itu bisa dipakai juga. P3K kita ada di plafon. Tapi jangan berharap Bapak Ibu dikeluarkan plafon baru untuk menutupin biaya gaji, nggak bakal dikasih ya. Ini hanya menutupi bunga. Jadi kalau misalnya balik ke pertanyaan tadi, modal kerja saya nggak ada omset sehingga nggak bisa bayar bunga. Jadi turun bunga sudah dapat, kita minta bayar bunga aja kan nomor 2.
ini nggak bisa, berarti Bapak Ibu masuk ke ketiga. Karena modal kerja nggak ada pokok, bunga tadi bisa dibikinkan plafon baru, cuman nggak bisa diambil tunai. Ini hanya mengcover bunga selama sekian bulan dan diangsur kemudian pada misalnya setelah 12 bulan. Mulai April 2021 misalnya. Cukup menarik, saya gabung dua pertanyaan, berarti ini ada banyak mindset yang sama. Dan saya ingin meluruskan mindset ini ya. Kenapa bank memberi keringanan dengan hanya membayar bunganya dulu? Ini mungkin bicara tentang yang jurus kedua, bayar bunga, tunda pokok ya. Padahal saat ini yang lebih tepat bukankah bayar pokoknya dulu? Saya mengerti maksud dari yang bertanya ini ya. Kita bicara tentang kalau bayar pokok berarti misalnya nih saya hutangnya cicilannya 50 juta. Dari 50 juta itu kan ada unsur pokok, ada unsur bunga. Ya, mungkin bunganya 13 juta, pokoknya 37 juta. Nah, ini angsurannya. Nah, misalnya pinjaman saya 500 juta. Plafon saya ya. Plafon dari KI, ini yang dicicil nih, KPR atau KI ya. Jadi kalau saya bayar pokok 37, ini kan berkurang terus nih. Tinggal 463 dan seterusnya, sehingga nanti ngitung bunganya udah turun dari sini hitung bunganya. Nah berarti kita hanya mau bayar pokok, bunganya nggak mau bayar. Nah kenapa kok OJK nggak izinkan demikian? Ya sekali lagi di krisis ini jangan berpikir me, tapi kita harus berpikir we. Karena pertanyaannya sangat subjektif, yaitu mikirkan diri sendiri ya. Pertanyaan kedua juga sama, Pak, saya ada KPR apartemen, sudah beberapa tahun membayar lancar, tapi pokoknya berkurang lebih kecil dibanding bunga. Ya tentunya memang demikian, apalagi kalau Bapak Ibu down payment-nya uang mukanya kecil. Yang besar pasti bunganya dulu. Sekali lagi saya pernah sharing, saya utang KPR rumah pertama saya 15 tahun. Setelah 6 tahun saya bekerja, saya pindah bank, waktu itu saya ingin melunasi. Saya kaget ternyata dari pinjaman saya misalnya 150 juta, waktu itu udah dapat rumah bagus ya, tahun 98. Nah, 6 tahun kemudian waktu saya mau lunasi, saya pikir, wah saya utang cicilannya 15 tahun, kalau 6 tahun udah mendekati separuh. Saya kaget sekali, saya berkurang cuma beberapa puluh juta, 20 atau 30. Saya harus lunasi masih besar, 120 juta. Jadi sejak saat itu, saya harus planning. Planningnya adalah, saya nggak mau selesainya tunggu 9 tahun lagi. Saya mau lakukan misalnya menabung investasi yang bunganya lebih dapat pengembalian lebih tinggi daripada bunga KPR. Nah, pada saat 2 tahun lagi pengembangan investasi saya bagus, saya akan keluarkan, saya lunasi KPR saya. Paling nggak aman dulu rumah pertama, sertifikat harus di tangan. Dan waktu kita lakukan perencanaan dengan benar, terus kita beriman juga dengan benar, Bapak Ibu itu terjadi. Ya, 2 tahun kemudian KPR rumah saya lunas, rumah pertama, dan sejak saat itu sampai hari ini tidak pernah digadaikan lagi, itu tersimpan dengan rapi di rumah, sertifikat rumah pertama. Jadi kita harus belajar tentang sesuatu yang benar. Ya bisa nggak? Pertanyaannya, saya minta bayar pokok saja daripada bayar bunganya. Nah, ini pertanyaan pasti mewakili banyak pemikiran yang lain. Kita akan lihat, kalau pokok dibayar, kita bicara bank ya, maka di pembukuan bank itu tidak ada pendapatan. Berarti bank harus bayar gaji, bayar deposito yang tetap harus jalan ya. Banknya akan kolaps dan Anda akan bermasalah juga kalau banknya kolaps. Jadi kita harus berpikir we, bukan me. Kita harus berpikir yang win-win. Artinya semua harus hidup, bank harus hidup, saya harus hidup. Makanya muncul pertolongan seperti ini. Di sini juga bunga terbayar, bank punya pendapatan. Di sini bunga terbayar, dan punya pendapatan. Pak, gara-gara ini pokok saya di angsur yang datang jadi panjang. Seperti yang saya sharingkan tadi. Jangan berpikir, wah jadi panjang. Misalnya sisa 10 tahun jadi 11 tahun, jadi 12 tahun. Don't worry, lakukan perencanaan dengan baik, punyai iman, Anda tidak akan mengangsur selama 12 tahun, pasti lunas. Beri sesuatu yang benar, mulai dari jadi benar, Anda akan jadi besar, dan jadi berkat. Amin ya. Itu pertanyaan yang mudah-mudahan menjawab mewakili banyak orang yang punya mindset yang keliru selama ini ya. Baik, pertanyaan berikut soal relaksasi bank. Walaupun diperbolehkan tambah plafon untuk cover cicilan yang existing, berarti jurus nomor 3 ya. Apakah bank mau? Karena banyak yang macet juga.
Ya ini nggak ada pilihan, ini juga sudah jurusnya OJK. Jadi bank harus lakukan nomor satu, kalau nggak bisa dua, dan yang ketiga, supaya kita sama-sama hidup. Kalau ini macet lagi, nah kan ada jaminannya ya. Dan kalau jurus nomor tiga, plafon baru dibuat, dan kemudian nilai jaminan kita kurang, bank akan minta tambahan jaminan. Jadi tetap kita istilahnya mau aman, bank juga mau aman. Jadi dua-duanya akan berjalan dengan baik. Ya, jangan khawatir, kalau kita yakin kita akan bayar dan selesaikan, ya selama itu menjadi solusi, ya kita akan lakukan. Ya, pasti suatu hari lunas kita akan tebus jaminan kita. Yang terakhir dari relaksasi hutang, saya pebisnis dan profesional. Perlukah saya mengajukan penangguhan kalau kondisi saya masih digaji penuh? Jadi ini seorang profesional, kemudian mungkin dia punya bisnis sampingan ya, mungkin join dengan orang lain, terus kemudian ada bisnisnya juga, sehingga ketika bisnisnya terganggu, tapi sebagai profesional dia nggak di PHK. Mungkin itu pertanyaan seperti ini yang diajukan ya. Terus kemudian apakah saya bisa, dan bisnis tentu terdampak hari gini, mungkin kalau gaji nggak berkurang, bisnisnya pasti berkurang. Apakah saya bisa melakukan relaksasi penangguhan kalau seperti ini? Jawabannya, yang karyawan, karena Anda tidak di PHK, kalau punya KPR, Anda nggak bisa mengajukan relaksasi. Tapi yang bisnis, kalau punya pinjaman bisnis, makanya kan kita harus pisahkan tadi antara uang bisnis dengan uang keluarga. Harus ada financial distancing ya. Nah, yang bisnis bisa ikut relaksasi. Jadi masing-masing ya kita harus kelola dengan benar sesuai dengan porsinya. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan-pertanyaan mewakili tentang relaksasi. Nah, saya masuk ke yang hutang pribadi sekarang. Saya lanjutkan sedikit ya. Pertanyaan hutang pribadi konsumer, yaitu masih terkait hutang KKB dan KPR barangkali, atau kartu kredit ya. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin jawab sekaligus di sini. Nomor satu, untuk kartu kredit, apakah ada relaksasi juga? Misal kita ada cicilan kartu kredit yang sudah 0%, bagaimana? Apa tetap dicicil biasa atau minta relaksasi? Bapak Ibu, kalau saya udah dapat cicilan 0% dan itu sudah murah, misalnya ada kan program-program yang beli HP cicil 0% dan memang harga HP-nya tidak lebih mahal, why not? Ya, beli AC boleh cicil, kita bisa nabung berbunga, cicilan kita sudah 0%, karena itu subsidi dari kartu kredit. Ya, kalau udah bunganya 0%, jangan minta relaksasi lagi yang nomor satu, ya kan? Karena kan nggak mungkin lagi mau turun bunga berapa sudah 0%. Tapi kalau gara-gara saya nggak sanggup angsur, kita masuk ke relaksasi yang ini bunga udah 0 ya, masuk yang nomor 3, sangat bisa ya, bisa diajukan. Ya, tentunya balik lagi nomor 3, jurus ketiga ini paling sulit bank untuk approve. Nah, nomor 1 paling mudah, tapi bisa diajukan kalau memang terpaksa ya. Jadi kita bisa ajukan dengan syarat-syarat yang memenuhi syarat tadi untuk relaksasi. Apakah, pertanyaan kedua, permintaan penundaan pembayaran kredit mobil adalah langkah yang tepat? Balik lagi, kalau memang Anda tidak terdampak, Anda tidak perlu dan tidak usah mengajukan. Tapi kalau Anda terdampak, ini masih bisa diberikan solusi lewat relaksasi yang sama juga. Ya, silakan ajukan saja, termasuk leasing, itu termasuk lembaga. Jadi bank, BPR, leasing termasuk. Tapi koperasi tidak. Nah, jadi kalau yang punya hutang ke koperasi, cobalah berpikir berbeda ya. Saya sedih juga beberapa anggota yang sudah ditolong hari ini kesannya kok seakan-akan menyudutkan, menuntut ini OJK sudah berikan program subsidi seperti ini, penurunan bunga dan seterusnya. Maaf, koperasi nggak dapat Bapak Ibu ya, karena koperasi itu dari anggota dan untuk anggota. Jadi kita harus berpikir ya dengan bijaksana ya. Ingat, kita harus melewati masa ini bersama-sama as we. Pertanyaan ketiga, jika sudah terlanjur DP rumah dengan cicilan, Mei dijadwalkan untuk pengajuan KPR, bulan April kemarin saya di PHK, bagaimana solusinya? Saran saya, kalau ini rumah pertama, ya artinya wajib punya rumah ya, terus sudah ada DP dan DP-nya tidak rugi, tidak bisa dibatalkan, ya lanjutkan. Karena bank juga tentu sudah setuju terhadap KPR kita. Jadi akad lanjutkan dulu. Nah, Anda harus minta program relaksasi tentunya nanti ya. Apakah menunda angsuran? Mudah-mudahan bukan banknya yang membatalkan. Ya, Anda KPR nggak jadi sehingga DP-nya rugi dibatalkan. Tapi biasanya kalau Anda memberi rumah pertama, kalau sampai bank itu menolak KPR-nya, Anda bisa menarik tanpa kerugian down payment yang ada. Bisa dibicarakan ke pengembangnya ya. Ya, terpaksa kontrak dulu, sewa dulu, tunda ya. Tapi kalau sudah berjalan, ya sudah, berarti Bapak Ibu
harus punya kotak P3K yang cukup untuk angsuran paling nggak 3-6 bulan, atau kalau nggak, karena sudah di PHK, ya Bapak Ibu bukti PHK menjadi syarat relaksasi, ajukan untuk kita ikut program relaksasi. Ya. Yang pertanyaan keempat, Pak, untuk mengajukan restrukturisasi KPR di bank dengan diberikan penangguhan dan membayar bunga saja. Membayar bunga saja berarti nomor 2, jurus nomor 2. Apakah itu pilihan yang tepat? Ya tentunya kalau Bapak Ibu masuk jurus 2, jurus satunya udah dapat juga ya. Kecuali masih fixed rate KPR-nya. Kalau masih sudah floating, Anda mendapatkan penurunan bunga dan kemudian Anda mendapatkan bayar bunga saja, pokoknya ditunda. Kalau itu mampu, ambil. Tapi kalau nggak mampu, ya kita harus ajukan jurus yang ketiga. Ya. Yang terakhir, teman saya dapat persetujuan KPR libur pokok dan bunga, berarti jurus nomor 3 ya. Libur pokok dan bunga selama 6 bulan, tapi ada biaya yang kalau dihitung sampai akhir periode, mungkin ditunda setahun atau 6 bulan ya, biaya 5 juta. Apakah seperti itu ya kejadiannya? Bapak Ibu harus tanya dengan jelas, biaya ini biaya apa? Karena untuk relaksasi memang ada akad notaris ya, mungkin ada biaya juga. Tapi ya ini bisa dinego, berapa sih biaya notarisnya gitu. Nah, kalau misalnya dikenakan provisi, nah kita bisa nego misalnya tanpa provisi, jadi bisa dinegosiasi. Atau jangan-jangan itu adalah bunga yang digulung 5 juta tadi. Karena pertanyaannya kurang jelas ya, biaya ini bentuknya apa, silakan ditanya dan boleh dinego. Yang jelas mindsetnya libur untuk menunda pokok dan bunga ya, cuti itu nggak gratis, tapi menunda dan harus dibayarkan belakangan. Dan selama Anda membayar harus tetap disiplin, jangan sampai gagal yang kedua kali, karena tidak ada relaksasi kedua. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang hutang bisnis dan juga hutang pribadi terkait dengan relaksasi yang dilakukan oleh pemerintah dan disediakan buat kita. Terima kasih. Jika Anda masih punya pertanyaan, Anda boleh menghubungi saya, Juhono, sahabat keuangan Anda.